Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari kelas 1B Prodi S1 Akuntansi. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar literasi digital. Sebelum kita membahas materi, alangkah baiknya kita mengulas sedikit tentang apa itu pengantar literasi digital. Literasi digital merupakan upaya yang diperlukan individu pada era canggih seperti saat ini untuk menyaring informasi secara akurat. Upaya lain untuk mendukung literasi digital adalah penggunaan aplikasi yang tepat dan pemahaman secara mendalam mengenai informasi yang didapatkan. Prinsip dasar literasi digital antara lain pemahaman. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan baik secara implisit maupun eksplisit. Prinsip saling ketergantungan. Artinya, antara media yang satu dengan lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Prinsip faktor sosial. Artinya media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Prinsip yang terakhir yaitu kurasi. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Tantangan literasi digital. Literasi digital setidaknya memiliki dua tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tantangan paling kuat adalah arus informasi yang banyak. Artinya, masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal ini, literasi digital berperan yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Tantangan lainnya yaitu konten negatif. Dengan adanya konten negatif menjadi salah satu tantangan di era literasi digital. Contohnya konten pornografi, isu SARA, dan lainnya. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat serta mana konten yang negatif. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu tentang bab internet. Menurut KBBI atau PWBI, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Sejarah lahirnya internet berawal dari tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat yaitu US Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA melakukan penelitian tentang bagaimana cara menghubungkan beberapa komputer menjadi jaringan organik.
Cara kerja internet dimulai dari pusat data, di mana data dari berbagai sumber dikirim dan diterima. Pusat data ini berfungsi sebagai pusat kontrol, dari mana semua informasi mengalir dan dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google, Amazon, Facebook, dan lainnya. Internet bekerja dimulai dengan mengirim data dari komputer pengguna melalui koneksi internet lokal seperti kabel atau Wi-Fi. Data tersebut kemudian dikirim melalui jaringan lokal menuju router yang bertindak sebagai penghubung antara jaringan lokal dan internet secara keseluruhan. Seperti yang dijabarkan dalam gambar, bahwa cara kerja internet itu ketika data dikirim, kemudian data dibagi menjadi beberapa paket kecil yang dikirim lewat beberapa jalur yang berbeda, kemudian internet diterima. Internet memiliki banyak kegunaan dalam dunia nyata, seperti akses informasi, komunikasi, bisnis dan pekerjaan, hiburan, pendidikan, berita, dan lain sebagainya. Internet telah menjadi salah satu inovasi paling berpengaruh dalam sejarah manusia dan telah merubah cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, berbelanja, dan bersosialisasi. Internet adalah alat yang sangat kuat yang telah menembus hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari di seluruh dunia. Internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern hampir di semua negara, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi lintas batas serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Yang selanjutnya adalah browser. Browser atau peramban web adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menjelajahi konten di internet. Fungsi utama browser adalah untuk menampilkan halaman web, menginterpretasi kode HTML, CSS, JavaScript, dan sumber daya web lainnya, serta memungkinkan pengguna berinteraksi dengan situs web. Macam-macam web browser diantaranya Google Chrome, UC Browser, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Vivaldi, Brave, dan lain-lain. Yang sering saya gunakan adalah web browser Google Chrome. Chrome membantu dalam mengakses cepat ke internet, dan Chrome secara terintegrasi dengan mesin pencari Google, memungkinkan pengguna dengan mudah mencari informasi di internet. Selanjutnya, email. Email atau surat elektronik adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Cara kerja email melibatkan beberapa langkah dasar, seperti membuat akun email, kemudian mengirim pesan dan server akan mengambil pesannya, kemudian mengirimnya ke server email penerima, dan setelah itu akan ada email yang masuk di akun email penerima. Selanjutnya adalah Messenger. Messenger adalah aplikasi pesan instan yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain secara online. Salah satu platform Messenger yang paling dikenal adalah Facebook Messenger, tetapi ada banyak aplikasi Messenger lainnya seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan lainnya. Selanjutnya adalah Internet of Things. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Internet of Things atau IoT bekerja dengan menghubungkan perangkat yang memiliki alamat IP unik ke internet, sehingga perangkat tersebut dapat berkomunikasi satu sama lain dan bertukar data. Dan yang terakhir adalah search engine, merupakan sebuah program berbasis web yang bertujuan untuk mencari informasi di dalam World Wide Web atau WWW. Selanjutnya, saya akan membahas sejarah perkembangan web. Yang pertama yaitu Web 1.0, merupakan generasi pertama dari layanan internet berbasis web. Pengguna hanya bisa membaca dan mencari, serta melihat-lihat informasi yang ada dalam sebuah web tersebut tanpa bisa melakukan interaksi lainnya. Yang kedua yaitu Web 2.0, merupakan generasi lanjutan dari Web 1.0 yang dikenal dengan istilah web sosial. Web ini
ini mengacu pada situs web yang menekankan konten yang dibuat pengguna, kemudahan penggunaan, budaya partisipatif, dan interoperabilitas, yaitu kompatibel dengan produk, sistem, dan perangkat untuk pengguna akhir. Yang terakhir yaitu Web 3.0, merupakan generasi ketiga dari layanan internet berbasis web yang pertama kali dikenalkan pada tahun 2001, yaitu ketika tim menulis sebuah artikel ilmiah yang menggambarkan Web 3.0 sebagai sebuah sarana bagi mesin untuk membaca halaman-halaman web. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 2 mengenai perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem adalah suatu istilah generik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak bisa melakukan tugasnya. Perangkat lunak sistem meliputi perangkat lunak embedded system dan perangkat lunak operating system. Yang pertama yaitu perangkat lunak embedded system, yaitu sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu, dan biasanya sistem tersebut tertanam dalam satu kesatuan sistem. Perangkat lunak embedded system melakukan tujuannya yang sangat spesifik dengan mengesampingkan semua fungsi-fungsi lain. Penggunaan embedded system dalam perangkat elektronik konsumen, contohnya seperti televisi, tablet, kamera digital, dan dalam perangkat rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, oven, microwave, dan dalam kendaraan seperti mobil maupun peralatan otomotif lainnya. Sistem kerja dari embedded system adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu input analog atau digital yang dilakukan oleh pengguna. Contohnya adalah melalui saklar tombol, keypad, sensor, dan layar sentuh. Yang kedua yaitu memproses input yang telah diberikan. Pemrosesan dapat berupa perhitungan ataupun konversi. Yang tiga, memberikan hasilnya melalui perangkat output. Selanjutnya yaitu perangkat lunak sistem operasi. Merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengkonfigurasi komputer agar dapat menerima berbagai perintah dasar yang diberikan sebagai masukan. Perangkat lunak sistem merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program yang lainnya. Sistem operasi berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam memanfaatkan sumber daya sistem tersebut. Sistem operasi terdapat di dalam sistem komputer, permesinan, bahkan dunia militer. Contoh sistem operasi yang umum digunakan yaitu Apple atau iOS, Microsoft Windows, Google Android, hingga Linux. Sistem operasi komputer memiliki 4 tahap cara kerja, yakni yang pertama melakukan manajemen proses, artinya sistem operasi melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem operasi komputer hanya bisa bekerja setelah menerima instruksi dari penggunanya. Yang ketiga, setelah menerima instruksi, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di komputer. Yang keempat, tampilan komputer atau hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan penggunanya. Sistem operasi berdasarkan jenis perangkatnya, yaitu sistem operasi desktop, sistem operasi mobile, dan ada juga sistem operasi server.
Pembahasan selanjutnya yaitu bab 3 yang membahas tentang perangkat lunak bahasa pemrograman dan aplikasi. Perangkat lunak bahasa pemrograman adalah software bahasa komputer yang digunakan dengan cara merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa program itu sendiri. Menurut tingkatannya, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language merupakan bahasa pemrograman generasi pertama. Bahasa pemrograman ini sangat sulit dimengerti karena instruksinya menggunakan bahasa mesin. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman tingkat menengah atau middle level language merupakan bahasa pemrograman di mana pengguna instruksi sudah mendekati bahasa sehari-hari, walaupun begitu masih sulit untuk dimengerti karena banyak menggunakan singkatan-singkatan seperti STO artinya simpan atau store, dan MOV artinya pindahkan atau move. Dan yang ketiga yaitu bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language merupakan bahasa yang mempunyai ciri lebih terstruktur, mudah dimengerti karena menggunakan bahasa sehari-hari. Yang akan saya bahas selanjutnya di bab ini adalah mengenai aplikasi keuangan. Sudah banyak sekali macam-macam aplikasi keuangan. Contohnya yaitu aplikasi pencatatan keuangan berbasis text mode. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis teks atau text mode adalah aplikasi yang berfokus pada penggunaan antarmuka teks tanpa grafis atau elemen visual yang canggih. Yang kedua yaitu aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis desktop merupakan perangkat lunak yang diinstal pada komputer dan dirancang untuk membantu mengelola dan melacak keuangan pribadi atau bisnis secara lebih terinci. Contohnya seperti Microsoft Excel. Selanjutnya ada aplikasi pencatatan keuangan berbasis web. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis web adalah perangkat lunak yang dapat diakses melalui browser web tanpa perlu mengunduh atau menginstal program ke komputer. Selanjutnya, aplikasi keuangan berbasis mobile. Aplikasi keuangan berbasis mobile adalah perangkat lunak yang dirancang untuk digunakan pada perangkat seluler seperti ponsel pintar atau tablet. Aplikasi ini membantu pengguna mengelola keuangan pribadi dengan cara yang mudah dan nyaman. Dan yang terakhir yaitu aplikasi keuangan berbasis AI. Saya sendiri tertarik menggunakan aplikasi keuangan berbasis AI untuk membantu saya dalam bidang saya yaitu akuntansi. Aplikasi pencatatan keuangan berbasis AI atau Artificial Intelligence adalah alat modern yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu pengguna mengelola dan mencatat keuangan dengan lebih efisien. Dengan aplikasi ini dapat dengan mudah melacak semua transaksi keuangan, mengategorikan pengeluaran, dan bahkan membuat anggaran secara otomatis. AI memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, kecerdasan, dan kemampuan di berbagai bidang kehidupan.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang bab 4, yaitu perangkat input dan output. Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer, yaitu hardware, software, dan brainware yang saling berhubungan atau terintegrasi dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Komputer terdiri dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Berikut adalah cara kerja komputer. Yang pertama adalah input, kemudian diproses, dan yang terakhir adalah output. Perangkat input adalah perangkat masukan yang bertugas untuk memasukkan perintah dan data untuk diproses. Beberapa contoh perangkat input yang dapat diketahui. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, mikrofon, barcode scan, kamera, gamepad, dan banyak lagi. Yang sering saya gunakan adalah keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya ini sangatlah penting. Kemudian ada perangkat output. Perangkat output adalah komponen atau bagian dari komputer yang punya tugas utama untuk menampilkan hasil pemrosesan komputasi ke pengguna. Contoh dari perangkat output antara lain monitor, speaker, headphone, printer, plotter, dan proyektor. Perangkat output yang sering saya gunakan adalah earphone. Earphone membantu saya untuk fokus pada tugas-tugas yang memerlukan konsentrasi yang tinggi. Earphone memungkinkan saya untuk mendengarkan musik atau menonton film tanpa mengganggu orang-orang di sekitar. Dalam situasi pembelajaran online, earphone membantu saya untuk berpartisipasi dalam sesi virtual yang lebih baik dan mendengarkan materi dengan jelas. Earphone juga dapat membantu mengurangi kebisingan di luar ruangan ketika kita sedang berpergian. Sejarah perkembangan printer. Perkembangan printer dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, di mana orang menggunakan blok kayu, batu, dan bahan lain untuk mencetak gambar dan teks pada permukaan. Dengan munculnya komputer dan internet, printer menjadi bagian penting dari komputasi rumah dan juga kantor. Saat ini printer tersedia dalam berbagai jenis dan juga ukuran, mulai dari printer inkjet sederhana hingga printer komersial berkecepatan tinggi yang digunakan di industri penerbitan dan periklanan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang perangkat media penyimpanan. Perangkat media penyimpanan adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data secara elektronik. Ini adalah komponen penting dalam sebuah komputer dan perangkat elektronik lainnya. Perkembangan media penyimpanan data dari masa ke masa. Berikut ini penjelasan evolusi media penyimpanan data dari masa ke masa sejak era jadul hingga terkini. Perangkat media penyimpanan terbagi menjadi dua, yaitu media penyimpanan internal dan media penyimpanan eksternal. Penyimpanan internal adalah memori yang disimpan langsung oleh prosesor. Fungsi penyimpanan internal adalah untuk mengingat data atau program yang digunakan saat laptop sedang berjalan. Jenis-jenis penyimpanan internal ini sangat berbagai macam jenisnya, di antaranya yaitu RAM dan ROM. RAM atau bisa disebut juga sebagai Random Access Memory bertindak sebagai penyimpanan sementara saat menjalankan aplikasi. Oleh karena itu, semakin banyak memori kosong atau tidak terpakai, semakin cepat pula aplikasi akan berjalan.
RAM bersifat sementara, sehingga akan mengosongkan memori yang digunakan oleh aplikasi saat berhenti berjalan. Yang selanjutnya adalah ROM, read-only memory, bertindak seperti penyimpanan persisten. Jenis data penyimpanan ini hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis berulang kali. Memori jenis ini bersifat non-volatil, sehingga data yang disimpan tidak hilang saat listrik dimatikan. ROM biasanya digunakan untuk menginstal aplikasi, tetapi dapat dipakai untuk menyimpan file seperti foto, musik, dan video. Selain RAM dan ROM, media penyimpanan internal lainnya adalah DRAM, CMOS, SDRAM, dan cache. Selanjutnya, penyimpanan eksternal. Penyimpanan eksternal adalah penyimpanan yang berfungsi sebagai pendukung perangkat atau komputer tambahan. Selain itu, penyimpanan eksternal juga berfungsi sebagai pendukung untuk membuka perangkat lunak, aplikasi, dan file yang ada di komputer. Jenis-jenis penyimpanan eksternal antara lain seperti flash disk. Flash disk adalah media data eksternal yang dihubungkan ke port USB dan dapat menyimpan berbagai format seperti file Word, foto, video, dan jenis file lainnya. Flash disk adalah perangkat penyimpanan yang sangat terkenal dan populer karena banyaknya fitur flash. Yang selanjutnya adalah hard disk. Hard disk adalah nama lain dari hard drive. Perangkat ini melakukan banyak hal sama seperti flash drive. Yang selanjutnya adalah CD atau compact disk. Adalah cakram optik yang dapat menampung hingga 700 MB data. Selanjutnya DVD. DVD adalah pengembangan penyimpanan eksternal dari CD. DVD jaraknya jauh lebih besar dan membaca lebih cepat daripada CD. Selanjutnya memory card. Memory card adalah media penyimpanan yang banyak digunakan di ponsel dan kamera. Memori ini sangat kecil tetapi memiliki kapasitas yang sama dengan flash drive. Yang terakhir ada cloud storage atau penyimpanan awan. Penyimpanan awan adalah salah satu media storage file online atau digital yang menggunakan koneksi jaringan internet untuk mengakses data yang tersimpan. Beberapa contoh perangkat dari cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, dan sebagainya. Layanan yang sering saya gunakan adalah Google Drive. Layanan ini berguna untuk menyimpan berbagai jenis data termasuk makalah, presentasi, catatan, materi, atau tugas-tugas kuliah lainnya. Dengan Google Drive bisa mengakses data dari berbagai perangkat dengan koneksi internet, sehingga memudahkan untuk mengakses dan mengelola berkas ataupun file yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan CPU atau komputer dari masa ke masa. CPU atau Central Processing Unit merupakan bagian penting dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. Tanpa adanya prosesor, sebuah komputer tidak dapat berjalan. Sejarah perkembangan komputer dimulai dengan komputer generasi pertama, yaitu tahun 1946 sampai 1959. Komputer pertama kali muncul pada tahun 1946 yang disebut sebagai komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum ini memang dikenal tidak efisien dalam beberapa aspek karena mudah sekali panas saat sedang dipakai. Hal ini disebabkan oleh tabung vakum yang membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Komputer generasi pertama atau disebut juga komputer pertama di dunia adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC yang diciptakan oleh dua orang ahli teknologi komputer, yaitu J.
Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Sebenarnya, rencana pembuatan komputer generasi pertama sudah dirancang sejak 1942, akan tetapi pengerjaan komputer generasi pertama baru dimulai pada 1943 dan selesai 1946. Komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer ini mulai diciptakan pada 1959. Ukuran transistor lebih kecil dan daya listrik yang digunakannya juga jauh lebih kecil untuk mengoperasikannya. Selain itu, biaya pembuatan yang harus dikeluarkan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman yang digunakan diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Selanjutnya, komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai 1970. Saat itu, komputer dibuat menggunakan komponen dasar Integrated Circuit atau ICS. Komputer ini merupakan komputer pertama yang dapat berinteraksi dengan keyboard dan monitor. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1980-an. Komputer pada generasi keempat menggunakan komponen dasar microprosesor atau chip microprosesor yang mengandung ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit saling terhubung. Yang selanjutnya komputer generasi kelima yaitu pada tahun 1980 sampai 2010. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Yang terakhir adalah komputer generasi keenam. Komputer generasi keenam adalah komputer yang akan digunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan memungkinkan interaksi antara manusia dan komputer. Saat ini komputer generasi keenam belum dirilis secara publik, tetapi diharapkan komputer akan dapat berinteraksi dengan baik secara fisik maupun psikologis, dapat melihat, mendengar, berpikir, dan berbicara, serta mampu membuat kesimpulan seperti layaknya manusia. Komputer yang umum digunakan ada dua, yaitu PC atau personal computer dan Mac atau Macintosh. Pilihan antara PC dan Mac terkandung pada preferensi pribadi dan kebutuhan. Keduanya memiliki kelebihan dan juga kelemahan. PC memiliki beragam merek, model, dan harga yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran. PC umumnya lebih fleksibel dalam hal perangkat keras dan juga perangkat lunak yang dapat diinstal. PC seringkali lebih terjangkau daripada Mac dengan spesifikasi serupa. Sedangkan Mac dikenal dengan bahan dan desain yang berkualitas tinggi. Mac cenderung memiliki keandalan yang baik dalam jangka panjang, menggunakan sistem operasi macOS yang dirancang khusus untuk perangkat Mac, maka ini memungkinkan menjadi pilihan yang baik. Materi terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai komputer jaringan dan komunikasi data. Komputer jaringan dan komunikasi data merupakan proses pengiriman data-data yang bisa dikomunikasikan atau dikirim dan disebarluaskan kepada komputer-komputer lainnya melalui sebuah jaringan komputer. Tanpa adanya jaringan komputer, komunikasi data pun tidak bisa berlangsung. Saya akan membahas LAN, yaitu Local Area Network,
adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN, biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Fungsi LAN diantaranya yaitu menghubungkan dua komputer atau lebih, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya, sharing printer, LAN chatting, dan juga sebagai remote komputer. Kelebihan LAN yaitu karena jangkauannya hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan lebih menghemat biaya. Melalui LAN, koneksi transfer data antar mode akan berlangsung dengan cepat. Jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Selain itu, LAN mempunyai kekurangan, yaitu luas wilayah koneksinya yang terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Yang kedua adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Jaringan MAN cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Fungsi MAN adalah untuk memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan. MAN akan mempermudah pembagian dan penerimaan data maupun informasi. Terlebih lagi, pemusatan data pada MAN akan lebih mudah untuk dilakukan. Melalui jaringan MAN, sebuah perusahaan dapat melakukan kegiatan bertukar informasi baik melalui video conference, email, maupun chat yang dilakukan secara real time dengan memakai bandwidth lokal. Kelebihan dan kekurangan jaringan MAN. MAN mempunyai plus minus tersendiri. Berikut ini adalah kelebihan MAN. MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena MAN dapat mencakup lingkup satu kota. Hal ini membuat komunikasi dengan jaringan MAN menjadi lebih efisien. Jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Keamanan komunikasi dengan jaringan MAN pun dinilai lebih terjaga, memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, dan juga memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Selain itu, MAN juga mempunyai kekurangan, yaitu MAN sangat mungkin untuk sirsak oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. WAN mempunyai transmisi kecepatan mulai dari 2 Mbps, 34 Mbps, 45 Mbps, 625 Mbps, atau lebih. Faktor yang menjadi pengaruh desain atau performa jaringan ini ada pada siklus komunikasi semacam jaringan telepon atau satelit. Fungsi WAN
antara lain membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan juga cepat, mengintegrasikan jaringan LAN dan juga MAN, menghemat biaya operasional, pengiriman data yang cepat, terhindar dari miskomunikasi. Kelebihan WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua. Semua orang yang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Dengan memanfaatkan koneksi workstation, jaringan WAN dapat digunakan untuk berbagi resource atau sumber daya. Adapun kekurangan WAN, karena jangkauan yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit. Dari segi pengaturan, penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan juga rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidaklah murah. Jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi pengguna ilegal yang masuk. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin mengganggu jaringan. Skala jangkauan jaringan WAN yang luas membuat jaringan ini rentan terhadap serangan dan ancaman dari dunia luar, seperti hacker. Yang selanjutnya adalah topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa menggunakan kabel ataupun nirkabel, yaitu tanpa kabel. Jenis-jenis topologi jaringan komputer. Yang pertama yaitu topologi ring. Topologi ring atau sering disebut juga topologi cincin adalah jenis topologi yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Yang kedua yaitu topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Yang ketiga yaitu topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hubungan atau switch. Yang keempat, topologi star. Topologi star disebut juga topologi bintang, adalah topologi jaringan berbentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Yang keenam, topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer. Umumnya topologi ini menggunakan satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Yang ketujuh, topologi linear. Topologi linear atau sering disebut juga dengan topologi bus berurut, umumnya hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Yang kedelapan, topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Selanjutnya saya akan membahas tentang jaringan satelit. Apa itu jaringan satelit? Jaringan satelit adalah jaringan komunikasi data yang difasilitasi oleh satu atau lebih satelit komunikasi di orbit bumi. Internet satelit merupakan jenis jaringan internet yang ditransmisikan dengan bantuan saluran satelit komunikasi, di mana biasanya satelit ini berupa geostasioner yang terletak 22.300 mil di
di atas garis khatulistiwa. Jaringan satelit memancarkan sinyal dengan teknologi Very Small Aperture Terminal atau VSAT. VSAT ini berbentuk piringan parabola dengan fungsi utama menerima serta mentransfusikan data ke satelit. Selain itu, internet satelit bergantung pada sistem relay 5 bagian, mulai dari perangkat siap internet, modem, parabola, satelit luar angkasa, sampai pusat operasi jaringan atau Network Operation Center. Layanan internet satelit hanya bisa digunakan jika 5 komponen utamanya tersedia. Komponen utama ini meliputi perangkat elektronik, modem atau router, parabola, satelit, dan pusat operasi jaringan. Selanjutnya yaitu internet broadband. Internet broadband adalah jenis koneksi internet yang biasa digunakan di rumah, yang mana kecepatannya dibagi rata sesuai jumlah pengguna atau padatnya penggunaan internet. Keunggulan internet ini adalah biaya langganannya yang cenderung lebih murah, namun bila jumlah pengguna atau penggunaan internet sedang banyak, kecepatan yang didapat oleh setiap pengguna akan berkurang. Internet broadband direkomendasikan untuk di rumah, kamar kos, apartemen, usaha bisnis kecil, ataupun kantor kecil yang tidak memiliki kebutuhan khusus untuk kecepatan internet yang cepat dan juga stabil. Dari materi-materi yang sudah saya bahas, dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan global yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara luas dan telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Perangkat lunak sistem adalah inti dari komputer yang memungkinkan pengguna menggunakan perangkat keras. Ini mencakup sistem operasi dan utilitas lainnya. Perangkat lunak bahasa pemrograman dan aplikasi memungkinkan pengembangan dan penggunaan program komputer. Bahasa pemrograman adalah alat untuk menginstruksikan komputer, sementara aplikasi adalah program yang memenuhi berbagai fungsi dari produktivitas hingga hiburan. Perangkat input dan output adalah antarmuka antara pengguna dan komputer. Keyboard, mouse, layar, dan perangkat lainnya memungkinkan kita berinteraksi dengan komputer. Perangkat media penyimpanan seperti hard drive dan SSD digunakan untuk menyimpan data dan program. Mereka telah berkembang pesat dalam kapasitas dan kecepatan baca ataupun tulis. Yang terakhir, perkembangan komputer dari masa ke masa melibatkan peningkatan dalam kecepatan, kapasitas, dan ukuran. Ini termasuk evolusi dari komputer besar ke perangkat bergerak, serta penggunaan teknologi seperti microprosesor dan kecerdasan buatan. Mengerti aspek-aspek ini penting dalam memahami peran teknologi komputer dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangannya seiring berjalannya waktu. A few moments later.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.